Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hasil terbaru dari rangkaian negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Didampingi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Erlangga mengatakan Indonesia telah bertemu dengan United States Trade Representative atau USTR, Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent, serta berbagai perusahaan Amerika Serikat yang tergabung di US Chamber of Commerce seperti Freeport, Amazon, dan Cargill. Menurut Erlangga, Indonesia sudah masuk ke negosiasi tahap awal dengan ditandatanganinya Non-Disclosure Agreement dengan USTR. Dengan demikian, Indonesia masuk ke jajaran negara yang melakukan negosiasi tarif di tahap awal. Bahkan menurut Erlangga, pemerintah Amerika Serikat mengapresiasi strategi dan pendekatan serta proposal yang diusulkan. Kedua pihak setuju untuk proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus, sejenis working group untuk mempercepat pembahasan. Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan Scott Bessent juga sempat memberitahu bahwa negosiasi tarif untuk menyeimbangkan raca perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara mitra dagang utamanya biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 tahun. Namun bisa lebih cepat tergantung negara mana yang mendapat perhatian serius dari Amerika Serikat untuk bernegosiasi. Di sisi lain, dalam rangka negosiasi, pemerintah juga membuka komunikasi dan masukan dari pengusaha serta asosiasi bisnis, termasuk Amazon, Microsoft, Boeing, dan Google. Bank Dunia atau World Bank merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik termasuk Indonesia pada 2025. Dalam laporan Regional Economic Update 2025, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan melambat ke angka 4% pada 2025, turun 1% dibandingkan realisasi 5% pada tahun 2024. Sementara itu, Indonesia diproyeksikan akan tumbuh 4,7%. Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan sebelumnya, yakni 5,1%. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara lain juga mengalami penurunan proyeksi pertumbuhan, seperti China 4%, Kamboja 4%, Malaysia 3,9%, dan Filipina 5,3%. Bank Dunia menjelaskan situasi global yang tidak menentu berdampak kepada kepercayaan dunia usaha dan konsumen, menghambat investasi dan konsumsi. Pembatasan perdagangan diperkirakan akan berdampak terhadap tingkat ekspor Asia Timur dan Pasifik. Sementara pertumbuhan global yang melambat kemungkinannya akan menurunkan permintaan eksternal lebih jauh. Sementara itu, Bank Dunia menyatakan angka kemiskinan di kawasan ini akan terus mengalami penurunan. Sekitar 24 juta penduduk di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan akan terlepas dari kemiskinan di antara tahun 2024 dan 2025. Perhitungan ini berdasarkan garis kemiskinan pendapatan menengah ke atas. Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa 108 pelaku usaha telah terindikasi mengurangi volume isi kemasan minyak kita. Angka ini bertambah dari sebelumnya yang hanya 66 pelaku usaha. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN Kemendak, Moga Simatupang mengatakan pelaku usaha tersebut terdiri dari distributor, pengecer hingga pengemas ulang atau repacker. Moga mengakui pelaku usaha yang mengakali isi minyak kita terus bertambah. Pihaknya juga bekerja sama dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang curang. Menurut Moga, kecurangan yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha yakni pengurangan isi volume minyak kita atau tidak sesuai dengan takaran. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak kita. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak kita terhadap 316 pelaku usaha di 23 provinsi. Pengawasan distribusi minyak goreng kemasan sederhana merek pemerintah ini sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri lalu. Di tengah gonjang-ganjing tarif tinggi yang diinisiasi oleh Donald Trump, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto membawa kabar baik bagi Indonesia. Di tengah negosiasi Indonesia dengan pemerintahan Amerika Serikat, Erlangga menyempatkan diri bertemu dengan beberapa bos Amazon Group. Dari pertemuan tersebut, Erlangga menyebutkan jika Amazon Web Services berkomitmen untuk meneruskan investasi mereka senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 84,3 triliun rupiah. Selain itu, Indonesia juga meminta Amazon untuk memperkuat ekosistem digital ekonomi hingga AI di Indonesia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa mengonfirmasi investasi dari raksasa teknologi Amerika Serikat itu pada periodik selama 15 tahun, di mana komitmen ini mulai direalisasikan bertahap mulai dari 2025 hingga 2040 mendatang. Sekadar informasi, AWS membuka kantor pertamanya di Jakarta tahun 2018. Sebelumnya, anak perusahaan Amazon ini melayani jasa cloud computing dari Singapura. Sebelum pandemi, pelanggan web hosting berkembang pesat di Indonesia. Meta melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan di divisi Reality Labs. Langkah ini juga pernah dilakukan Meta pada Februari yang mempengaruhi pengurangan karyawan sebanyak 5% dari keseluruhan karyawannya. Perusahaan yang berbasis di Menlo Park, California tersebut telah mengonfirmasi terkait informasi PHK. Namun juru bicara Meta, Tracy Clayton, tidak mengungkap berapa jumlah karyawan yang terdampak. PHK ini dilakukan juga karena divisi Reality Labs Meta mencatat kerugian operasional sebesar 4,97 miliar dolar AS. Sementara penjualan hanya sebesar 1,1 miliar selama kuartal keempat. Meski begitu, juru bicara perusahaan meyakini ke depan penambahan karyawan terbuka dilakukan. Pihak Meta menyesalkan harus melakukan pengurangan terhadap divisi tersebut. Perusahaan ini menilai banyak karyawan yang kompeten dan berperan penting pada keberlangsungan divisi tersebut.